Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, topik ini penting ya terkait dengan penyakit jantung. Sebenarnya kami dari Advanced Diabetes Center ini mengadakan acara ngopi terkait dengan bagaimana mengenali dan mencegah penyakit jantung pada diabetes. Ini dalam rangka eh, hari World World Heart Day ya, Bu Yunisar ya, yang memang jatuhnya pada bulan September. Ya, namun terlepas dari itu, kita mengetahui bahwa penyandang diabetes memiliki resiko yang cukup tinggi gitu ya untuk mengalami penyakit jantung. Dan semakin harinya, diabetes ini semakin banyak dialami oleh masyarakat kita. Datanya menyebutkan kalau ada 10 orang berkumpul, kira-kira satu orang diantaranya menyandang diabetes ya. Dan pada seorang penyandang diabetes, ternyata resiko untuk mengalami penyakit jantung itu meningkat lebih besar, bahkan sampai 4 kali lipat gitu. Ya. Dan penyakit jantung ini merupakan penyebab utama kematian gitu pada penyandang diabetes ya. Oleh karena itu kita perlu aware ya, baik Bapak Ibu sebagai tenaga kesehatan atau Bapak Ibu sebagai penyandang diabetes barangkali atau memiliki keluarga, sahabat, kerabat dengan diabetes ya. Nah, kita perlu kenali kenapa? Karena setelah seorang penyandang diabetes ini mengalami diabetes atau terdiagnosis diabetes selama 5 tahun, ternyata sebanyak 70% di antaranya itu menunjukkan kehilangan fungsi jantung setelah 5 tahun mengalami diabetes. Jadi ini data di luar negeri memang. Ya. Dan hampir 50% penyandang DM tipe 2 dapat mengalami gagal jantung. Jadi ini data kita perlu waspadai ya, Bapak Ibu sekalian. Dan pada kesempatan kali ini kita mencoba mengenal ya, kenapa sih sebenarnya diabetes ini bisa mempengaruhi jantung ya? Apa hubungannya ya dok gitu? Nah diabetes kan terkait dengan gula darah, kok bisa jantungnya juga kena? Ternyata Bapak Ibu, pada kondisi diabetes yang tidak terkontrol, gula darahnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi. Nah, hal ini bisa mengganggu kesehatan dari pembuluh darah ya. Gula darah yang tinggi ini bisa merusak dinding dari pembuluh darah. Dinding pembuluh darahnya yang awalnya sehat, lubangnya ini cukup lebar ya untuk aliran darah. Karena gula darahnya tinggi dalam jangka waktu lama, kemudian juga tekanan darahnya tinggi, kolesterolnya banyak ya, akhirnya menyebabkan terbentuknya plak di sini ya. Plak itu seperti apa ya? Seperti ada gumpalan-gumpalan ya yang isinya memang adalah lemak di sini. Lemak dan sel-sel peradangan. Nah, kalau plak ini tumbuh semakin semakin banyak, akhirnya maka dapat menyumbat saluran yang awalnya besar ya. Sehingga seiring dengan waktu salurannya ini menjadi menyempit dan aliran darah ke jantung berkurang. Ketika jantung aliran darahnya berkurang, maka fungsi otot-ototnya juga terganggu untuk memompa darah begitu sehingga lama-kelamaan dapat terjadi kondisi gagal jantung ya. Jadi eh, pengelolaan diabetes bukan hanya terkait dengan gula darahnya terkontrol aja ya, tapi juga kita harus mengenali faktor-faktor lain ya dan mengenali apakah sudah terjadi gangguan jantung atau tidak. Karenanya perlu kita kenali gejala penyakit jantung. Jangan sampai terjadi kondisi serangan jantung ya yang tiba-tiba ya tanpa kita mengenali bahwa ini merupakan suatu serangan jantung. Kita mengabaikan sebagai gejala biasa saja misalnya. Sering masyarakat kita memahaminya sebagai angin duduk misalnya ya atau sakit mah aja. Nah, kira-kira apa nih yang perlu kita kenali sebagai suatu gejala penyakit jantung? Ya. Gejala penyakit jantung, balik lagi Bapak Ibu, sebenarnya merupakan akibat dari adanya penyumbatan itu, penyumbatan pembuluh darah di jantung. Ya, karena ada plak tadi sehingga pembuluh darahnya jadi tersumbat. Gejalanya yang utama adalah nyeri dada, ya. Nyeri dadanya lokasinya di mana? Yang khas lokasinya memang
adalah di area tengah, ya, area tengah dada. Bisa juga terjadi rasa menjalar ke lengan kiri, ya, area apa ini bahu ya, bahu dan lengan kiri, dan menjalar ke area ini ke bawah dagu, seperti itu. Ini yang khas Bapak Ibu sekalian. Rasanya itu seperti sesak, seperti terasa berat atau serasa terjepit. Rasa beratnya itu pasien ada yang menyampaikan sebagai ditonjok gitu rasanya ya, atau ditimpa benda berat gitu. Jadi rasanya itu seperti berat, bukan rasanya tertusuk-tusuk. Biasanya rasanya lebih terasa berat, seperti dihimpit gitu ya, atau seperti tadi, seperti ditonjok, ditimpa benda yang sangat berat. Nah, itu yang khas. Nah, yang tidak khas, ada juga pasien yang merasakan hanya tidak nyaman aja di daerah dadanya. Ya, rasa tidak nyaman di daerah dada atau di daerah karena jantung ini lokasinya di area sini ya, dekat dengan lokasi apa namanya lambung, maka kadang-kadang disalahartikan sebagai gejala gangguan gastrointestinal aja, gangguan lambung gitu, sakit lambung gitu ya. Nanti kerokan enakan misalnya ya. Jadi rasa nggak nyaman di area dadanya bisa juga tidak khas. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Oleh karena itu kita perlu mengenali kalau pada penyandang diabetes ada gejala-gejala seperti ini tidak boleh disepelekan ya. Sebaiknya berkonsultasi ke dokter apakah gejala ini merupakan penyakit gejala dari sakit jantung atau gejala yang lain. Biasanya untuk gejala penyakit jantung ada penyertanya gitu ya. Apakah itu cepat lelah ya, misalnya jalan jalan apa 100 meter awalnya masih kuat kok lama-lama jadi cepat berhenti gitu misalnya ya, seperti tengah-engah, ngos-ngosan gitu. Naik tangga misalnya satu tingkat atau satu tangkat satu atau satu lantai kok jadi nggak kuat ya. Jadi ada penurunan dari kemampuan beraktivitas. Yang kedua gejalanya kakinya bengkak ya. Kaki bengkak ini bisa merupakan gejala dari gagal jantung. Kemudian sesak nafas, ya, sesak nafas. Kemudian pusing, ya, rasa pusing yang berkelanjutan, jangka lama, ya, disertai dengan gejala-gejala yang ini, yang lain ini bisa merupakan gejala penyakit jantung. Gejala lain adalah berdebar-debar, ya, atau nyeri dada yang tadi disampaikan. Biasanya nyeri dadanya memang terpicu oleh aktivitas atau bila ada stres, ya, baik stres psikologis maupun stres secara fisik dan membaik dengan istirahat gitu. Nah, lama-kelamaan nyeri dadanya bisa semakin lama semakin berat ya, sampai tadi timbul nyeri dada yang sedemikian berat. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, ada orang yang sedang menyetir, kemudian tiba-tiba mobilnya berhenti karena apa namanya pengemudinya mengalami nyeri dada yang berat sehingga kemudian serangan jantung dan meninggal. Nah, itu kondisi yang katastropik ya, yang berat gitu, yang sampai tidak bisa apa ada usaha dari tubuh untuk mengalirkan lagi darahnya ke area jantung. Tapi ada juga kondisi-kondisi yang nyeri dadanya itu sifatnya berlangsungnya bertahap gitu Bapak Ibu. Nah, hal-hal ini yang perlu kita kenali, jangan sampai terjadi nyeri dada yang berat sampai akhirnya tidak bisa minta pertolongan siapapun dan terjadi kematian. Ya, oke. Kemudian ini ada nyeri gejala-gejala yang lain ya, selain nyeri dada bisa ada keluhan mual muntah ya, mual, kemudian vomit muntah, ada gangguan tidur ya. Gangguan tidur ini eh, bisa terjadi karena adanya gangguan oksigenasi ke otak. Nah, itu bisa jadi karena gagal jantungnya. Ya, jadi banyak hal-hal yang kita perlu waspadai. Sehingga bila ada penyandang diabetes yang mengalami ini, silakan konsultasikan ke dokter. Eh, apa Anda biasa berkonsultasi ya ke dokter penyakit dalam misalnya, atau ya dokter dokter GP juga bisa. Jadi konsultasikan untuk nantinya diperiksakan lebih lanjut. Nah, ini saya sengaja tampilkan berbagai gambar-gambar ya untuk meningkatkan awareness nih ya. Eh, sesak nafas, nyeri dada ya, debar-debar, bengkak ya, wadah berkeringat, pusing ya, peningkatan berat badan, insomnia, ya hal-hal yang tadi. Ini yang paling beratnya adalah ketika terjadi gejala nyeri di area dada, terutama area dada kiri.
Nah, sekarang kita memahami bagaimana faktor resikonya ya. Apa aja sih hal-hal yang bisa meningkatkan ya resiko penyakit jantung. Jadi kalau ada seorang penyandang diabetes, eh, apa namanya, apa kondisi yang perlu kita kenali gitu, yang lain yang bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Ya, yang pertama tentu adalah merokok. Ya, yang kedua kalau ada riwayat keluarga, misalnya bapak atau ibu atau saudara kandung ya dengan riwayat penyakit jantung, ya, pasien seiring dengan usia, kemudian konsumsi alkohol, diet tidak sehat, nanti kita akan bahas ya bagaimana diet yang sehat, diet yang tidak sehat. Kemudian kalau tekanan darahnya dan kolesterolnya tinggi, ini akan menyebabkan plak di pembuluh darahnya, stres, ya, stres yang berlebihan yang tidak bisa dikontrol gitu ya. Kemudian gula darah tidak terkontrol tentu dan kegemukan. Ya. Jadi pada seorang penyandang diabetes, tidak hanya gulanya saja yang perlu diperiksa, ya, tapi tensinya juga perlu diperhatikan, kolesterolnya perlu diperhatikan, ya, gemuknya juga. Biasanya kan gemuk ya, Bapak Ibu sekalian, kalau penyandang diabetes ini juga perlu dikontrol. Rokoknya perlu di stop, ya, baik perokok pasif atau perokok aktif. Alkohol juga, ya, ini perlu di stop. Karena semua ini akan berkontribusi terhadap terjadinya penyakit jantung. Nah, setelah kita mengenali apa sih resikonya, kemudian bagaimana gejala-gejalanya, kita sekarang bahas bagaimana mencegahnya gitu ya. Kalau saya sudah menyandang diabetes, Dok, gimana saya mencegah supaya tidak terjadi penyakit jantung? Tentu yang pertama adalah kembali kepada kita mengatur lifestyle, konsumsi makanan yang sehat ya. Prinsip pertama untuk konsumsi makanan yang sehat adalah membatasi asupan kalori. Nah, kalori itu apa? Ya, kalori itu adalah ukuran atau satuan energi yang berasal dari makanan atau minuman. Tubuh kita sebenarnya perlu kalori untuk beraktivitas, ya. Dan kebutuhan kalori tubuh kita ini beda-beda, tergantung dari jenis kelaminnya, usianya, ya, tinggi badannya, dan seberapa aktif dalam kegiatan sehari-hari. Kalori itu nanti akan dibakar saat kita beraktivitas. Namun kalau kelebihan, ya, maka akan tersimpan dalam bentuk lemak gitu. Dan lemak yang tersimpan dalam tubuh inilah yang menyebabkan kegemukan. Dan kegemukan inilah sebenarnya adalah pangkal terjadinya diabetes dan pangkal terjadinya komplikasi-komplikasi akibat diabetes ya. Oleh karena itu, berat badan itu perlu sekali diperhatikan dan diupayakan agar semakin lama mendekati berat badan ideal. Begitu. Karena tingkat obesitas memang juga seiring dengan peningkatan diabetes. Di Indonesia saat ini 1/3 populasi mengalami obesitas. Ya, kalau tadi diabetes 1/10, kalau obesitas 1/3. Jadi memang banyak sekali. Lebih banyak pasien diabetes yang obesitas dibandingkan yang kurus, gitu Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu poin pertama untuk menjaga kesehatan jantung kita kembali lagi kepada pola makan, ya, membatasi asupan kalori. Nah, ini adalah cara menghitung kebutuhan kalori, ya. Jadi eh, kita sebenarnya baik penyandang diabetes atau bukan penyandang diabetes ya atau individu sehat ya, insya Allah kita perlu tahu berapa kebutuhan kalori total harian kita, ya. Kebutuhan energi yang kita butuhkan berapa sih ya sesuai dengan jenis kelamin kita, usia kita, aktivitas hari-hari kita, berapa sebenarnya kebutuhan kalori. Rumusnya seperti ini Bapak Ibu. KKT ya, KKT itu kebutuhan kalori total adalah KKB ya, kebutuhan kalori basal ditambah penyesuaiannya ya. Kebutuhan kalori basal itu tergantung dari laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki maka pengalinya 30. Kalau perempuan pengalinya 25 dikali dengan berat badan ideal. Nah, berat badan ideal itu bukan berat badan saat ini ya, tapi berat badan ideal itu kita hitung dari tinggi badan. Tinggi badan kurang 100 ya, misalkan tinggi badan 165 ya, dikurang 100 sama dengan 65. Maka dikurang lagi 10% ya, atau dikali 90%. Jadi 65 dikurang 6,5 sekitar 60 ya, 59 sampai
60 itu berat badan idealnya. Ya, misalkan 60 kita ambil. Kalau dia laki-laki, maka kebutuhan kalorinya sekitar 1.800, 1.900 gitu. Kalau perempuan kita bisa hitung. Nah, itu kebutuhan kalori basal atau basic sesuai dengan tinggi badan dan sesuai dengan jenis kelamin. Setelah itu kita koreksi dengan aktivitas fisiknya. Kalau aktivitas fisiknya bertambah, maka koreksinya jadi bertambah. Ya, misalnya ada seorang dengan kebutuhan kalori 1.800 tapi aktivitasnya berat misalnya ya, maka koreksinya bisa lebih banyak. Kalau aktivitas sehari-hari saja misalnya ya seperti bekerja, kemudian koreksi antara 10-20%. Misalnya seperti itu. Kalau tambah usia dikurangi lagi koreksinya. Kalau misalnya sedang sakit ditambah gitu faktor koreksinya. Jadi kira-kira mungkin bisa sampai 2.100 ya atau 2.200 itu tergantung dari kebutuhannya. Jadi artinya yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu sekalian, mari kita memahami berapa kebutuhan kalori kita. Kalau Bapak Ibu belum paham, silakan berkonsultasi ke dokter, ya, ke dokter atau ke para medis, ya. Bapak Ibu perawat, ahli gizi ini sangat ahli dalam hal ini, ya, sehingga dapat advice gitu. Berapa sih kebutuhan kalori harian kita sehari-hari? Rata-rata antara 1.800 2.100 gitu ya. Itu kalau perempuan, kalau laki-laki bisa 2.300, 2.500 ya. Nah, yang permasalahan yang umum adalah konsumsi makanan tinggi kalori yang banyak mewarnai hari-hari masyarakat kita ya. Karena kemudahan misalnya dan kesibukan misalnya ya. Sehingga makanan-makanan tinggi kalori ini menjadi sulit terelakkan ya. Contohnya makanan cepat saji. Nah, makanan olahan. Nah, ini ya. Kemudian makanan instan, makanan pencuci mulut ya, ini kaya sekali gula dan lemaknya. Makanan dengan tambahan rasa, daging berlemak ya, produk-produk roti dan makanan ringan atau cemilan. Kita lihat contohnya di sini yang sering ya kita alami mungkin dalam masyarakat kita. Ini apa nih Bapak Ibu? Nasi nasi uduk ya barangkali ya. Nah, pagi hari misalnya nasi uduk sekitar 400 kalori. Siang nasi padang misalnya ya, nasi, ayam, sayur nangka, sayur daun singkong. Nah, ini sudah 900 kalori gitu ya. Ini kalau di sininya tidak ada cemilan ya. Kalau nggak ada cemilan apa, misalnya bakso gitu ya, saat break kantor bakso 400 kalori. Sudah 1.300, 1.700. Nasi goreng pete misalnya 640 kalori. Jus alpukat seperti ini Bapak Ibu bisa 700 kalori. Nah, kalau yang ini nih paling juara ya bisa 1.400 kalori. Jadi makanan-makanan seperti ini sebenarnya ya yang perlu sekali kita kenali ya dan masyarakat kita sering merasa kalau belum makan nasi ya belum makan gitu ya. Jadi sudahlah makan somai misalnya, makan bakso, makan burger, tapi belum makan nasi ya rasanya belum makan. Padahal masing-masing ini sudah menyumbang kalori yang cukup tinggi ya. Coba ini burgernya 1.400 tambah franchise sama minum. Ini kan biasanya kalau drive thru seperti ini mungkin Bapak Ibu ya, ini sudah 1.400 dimakannya sambil lalu misalnya sambil jalan. Nah, akhirnya kalori dalam tubuh kita menumpuk-numpuk gitu. Bisa total sehari mungkin 3.000 kalori yang dimakan. Padahal kebutuhannya hanya 2.200 atau 2.300. Maka ada surplus kalori 1.000 misalnya per hari, yang itu menumpuk, tambah hari semakin menumpuk, akhirnya menjadi berat badan. Nah, oleh karena itu daripada kita pusing ya memikirkan apa sih makanan yang nggak boleh saya makan, maka baiknya kita fokus aja pada makanan yang bagus ya. Makanan yang apa yang sehat untuk kita makan. Tentu makanan yang gizinya seimbang. Pertama sayuran, ya. Kedua gandum, ya atau biji-bijian utuh. Lalu buah segar yang utuh, ya. Tadi kalau sudah di jus, maka kalorinya akan meningkat. Biasanya karena tambahan gula, ya dan lain sebagainya. Kemudian protein dari telur, ya, daging tanpa lemak, produk kedelai dan seafood. Dalam 7 hari kehidupan kita, Bapak Ibu, upayakan daging itu hanya 1 kali seminggu atau 1 hari seminggu.
Lalu ayam-ayaman ya, itu 2 hari seminggu. Ya, 4 harinya adalah ikan sebenarnya ya, produk seafood ya dari ikan ya. Dan juga telur rebus kita makan putihnya saja. Itu protein yang makanan yang mengandung protein dengan lemak yang rendah begitu. Ya. Kemudian minyak yang sehat, minyak zaitun ya, atau minyak canola misalnya untuk memasak. Nah, ini eh, tentu untuk minyak itu dimasak ya dalam jangka panjang mungkin harganya juga akan meningkat ya. Tapi kalau kita berpikir manfaatnya, ya ini bisa jadi pertimbangan. Atau teknik lainnya misalnya kalau menumis, tumisnya jangan pakai minyak. Tumisnya pakai air misalnya, lalu di akhirnya sedikit kasih minyak ya. Itu tips yang bisa mengurangi ya jumlah minyak dalam harian kita. Ikan misalnya hindari digoreng, tapi kita upayakan misalnya pepes misalnya ya, atau eh, sayur gitu ya, diolahnya dengan lebih sehat ya, seperti itu. Nah, kemudian ini contoh makanan rendah kalori yang mengenyangkan ya. Tentu dimakan seperti bentuk aslinya ya Bapak Ibu ya, yang segar ya, alpukat, labu siam ya, stroberi, edamame ini kacang-kacangan yang bagus ya, kembang kol, kenari, kentang putih, telur putihnya saja ya, keju rendah lemak, yogurt ya, kemudian makanan-makanan laut, ayam. Nah, ayam itu perhatikan baiknya pilih dada ayam yang proteinnya tinggi, memang kurang juicy Bapak Ibu ya, karena lemaknya sedikit dibandingkan dengan paha ayam ya. Nasi boleh nasi merah, boleh nasi putih. Nasi merah lebih baik karena indeks glikemika lebih kecil. Semangka, kacang hitam ya, bayam, pisang dan lain sebagainya. Oatmeal ya, itu juga bagus. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu bagaimana eh, kandungan kalori dari masing-masing makanan yang ada ya. Kira-kira kalau kita mau paginya itu nasinya misalnya, atau kita konsumsi misalnya pagi 300 kalori misalnya ya, 300 kalori, maka nasinya misalnya 150, 160, kemudian satu potong ayam, itu aja udah berapa tuh? 300 lebih kalorinya ya. Tambah tempe misalnya, tempenya 2, 80 kalori, udah 380 kalori ya. Tambah sayur misalnya ya. Sayurnya ini misalnya satu mangkok kecil, sayur bening bayam misalnya ya 50 gram segini 36 kalori. Itu sudah 370, 380 kalori ya. Jadi kebayang Bapak Ibu, hmm, untuk kita mencapai balance diet itu memang ya kita perlu sadar kalori ya, perlu sadar kalori, dan sejauh ini memang rekomendasinya masih diet seimbang ya. Diet seimbang di mana ada porsi karbohidrat sekian antara 50% ya. Kemudian lemaknya 20%, proteinnya 20-25% seperti itu ya. Namun kita perlu perhatikan bagaimana kandungannya ya dari masing-masing makanan tersebut. Oke. Izin dokter, waktunya Ya, 5 menit lagi dok. baik, baik. Ini contoh kalori dari gorengan, ya. Nah, tinggi sekali. Kemudian contoh menu. Nah, ini saya cepat aja ya. Ini bisa di googling, Bapak Ibu sekalian, dihitung dulu lalu di googling. Lalu tingkatkan konsumsi sayur dan buah. Anjurannya adalah 5 porsi buah per hari, ya. Dan 200 gram sayur atau buah per hari ini menurunkan resiko penyakit jantung koroner. Ini kira-kira kalau kita inginkan 100 kalori dari buah, nah kira-kira segini nih dari masing-masingnya ya. Jadi apelnya jangan satu potong, 2 potong, tapi harus banyak. Sayur bayam ini 200 gram ya, kira-kira 2 gelas sayur bayam yang masih segar. Ya kalau dimasak mungkin segini Bapak Ibu ya. Nah, segini jadi kita makan sayur ya, bukan sejumput kecil ya, tapi sebanyak itu. Kemudian kita hindari karbohidrat yang simple dan kita pilih karbohidrat yang sederhana. Protein tadi sudah ya, kita upayakan ikan dibandingkan dengan ayam, pilih daging yang putih, kita hindari daging yang merah, hindari makanan yang mengandung lemak trans ya, yaitu lemak saji apa namanya makanan siap saji, margarin, mentega. Nah, itu mengandung lemak trans ya. Shortening misalnya ya yang untuk bakar-bakar. Nah, itu juga mengandung lemak trans yang tinggi. Kemudian tips diet sehat yang lain, konsumsi kacang-kacangan, gandum utuh ya, batasi konsumsi daging 1 kali seminggu saja, ganti lemak jenuh dan trans dengan lemak tidak jenuh,
Tingkatkan asupan omega 3, omega 6 bisa dalam bentuk vitamin atau dari seafood. Batasi konsumsi gula tambahan dan minuman yang manis, Bapak Ibu ya, hati-hati ini pada anak-anak juga sering, dan batasi asupan garam. Kemudian poin yang kedua adalah latihan fisik secara teratur. Prinsipnya adalah kita biasakan tubuh bugar dalam beraktivitas ya, eh, dalam hari-hari kita. Sederhananya misalnya Bapak Ibu ada pilihan naik lift atau naik tangga. Nah, kita pilih naik tangga misalnya ya. Dan selain itu juga ada kegiatan aerobik ya, 30 menit minimal 2 kali seminggu ya. Baik, kemudian tentu berikutnya adalah berkonsultasi dengan dokter untuk mengontrol gula darahnya, ya. Apakah itu dengan obat suntik atau dengan obat-obatan tablet, obat-obatan minum. Ini obat-obatan banyak sekali, ya. Ada metformin, ya, ada glimepirid misalnya golongan sulfonylurea, ada akarbose dan lain sebagainya. Silakan konsultasi ke dokter, ya. Dan bila disarankan untuk minum obat, silakan Bapak Ibu untuk mengikuti. Kenapa? Karena memang pada pasien diabetes perlu mengontrol kadar gula darah sehingga eh, tercapai diabetes yang terkendali. Pertama kita nilai dari HbA1c-nya kurang dari 7 ya. Gula darah puasanya kurang dari 130 atau gula darah 2 jamnya kurang dari 180. Jadi bukan hanya gula darah sekali cek kurang dari 200, oh udah bagus, boleh di stop gula darahnya, obat-obat gulanya. Nah, itu keliru, ya. Kemudian yang kedua, tekanan darah diperhatikan, berat badannya diperhatikan, ya, dan kolesterolnya juga diperhatikan. Tentu gula darah perlu dikontrol secara berkala, ya, minimal sekali, 1 kali sebulan minimal sekali, namun tergantung dari kondisi masing-masing pasien. Ada yang perlu lebih sering ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, saya kira ini slide terakhir saya ya. Bagaimana kita mengontrol atau mencegah penyakit jantung pada penyandang diabetes, banyak hal yang perlu kita perhatikan. Kontrol gula darah, kontrol tekanan darah ya, kontrol kolesterol, biasakan asupan makan yang sehat, latihan fisik ya, kurangi stres, stop merokok dan apa namanya, stop untuk konsumsi alkohol. Satu lagi adalah kita perhatikan kualitas tidur kita baik secara kuantitas maupun kualitas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat ya bagi Bapak Ibu dan kita bisa lanjut ke sesi diskusi. Saya kembalikan ke Bu Yunisa. Terima kasih Bu Yunisa. Bagaimana supaya kalau kita sudah mengalami diabetes, supaya jangan sampai mengalami akibat lanjutnya komplikasi, juga mengalami sakit jantung. Nah, silakan Ibu Bapak kalau ada tanyaan atau ingin menyampaikan pengalamannya selama ini, mungkin merawat pasien diabetes atau keluarganya yang sakit diabetes, ataupun juga mungkin mempunyai pengalaman sendiri sudah diabetes lalu akhirnya mengalami sakit jantung. Ya, ini di kolom chat udah masuk nih Dokter Wafa. Dari Ibu Ella Rizky, izin bertanya dokter, untuk riwayat penderita DM tipe 2 di keluarga, apakah menurun ke anak? Terima kasih. Silahkan dokter Wafa, langsung kita jawab saja. Ya, terima kasih Bu Ella Rizky ya. Betul Bu Ella. Jadi kalau ada riwayat penyakit diabetes pada orang tua ya, itu meningkatkan resiko eh, terjadinya diabetes juga pada anak gitu. Jadi istilahnya tuh meningkatkan resiko gitu Bu Ella. Nggak mesti terjadi diabetes. Nah, kenapa saya sampaikan tidak mesti? Karena faktor maaf Bu Yuni, saya terlempar ya sepertinya. Enggak dok. Halo. Mungkin ini Mbak Novi tolong dikontrol speaker yang bocor.
Silahkan dok dilanjutkan yang tadi. Apakah kalau ada anggota keluarga yang mengalami diabetes akan turun ke anaknya? Halo, halo, Mbak Novi. Suara saya Kedengaran apakah dok? jelas? Jelas Hah? dok? Jelas? Jelas, Jelas jelas. ya? Ya, Baik, ya. maaf, tadi sempat terlempar. Ya, jadi kalau pada seorang penyandang diabetes, tidak mesti menurunkan kepada anaknya. Artinya gini, tidak mesti seorang anak dari penyandang diabetes itu juga akan mengalami diabetes. Kalau dia bisa mengupayakan apa namanya lifestyle yang sehat, baik dari asupan makan, ya, latihan fisik maupun diet sehat yang maupun hidup sehat yang lain gitu. Tapi risikonya lebih tinggi dibandingkan dengan seorang anak dari orang tua yang tidak menyandang diabetes. Seperti itu. Jadi tidak mesti ya, Bu Ella, tapi resikonya jadi lebih tinggi. Jadi perlu lebih waspada, perlu lebih bagus lagi dietnya dibandingkan dengan orang yang bukan apa yang orang tuanya tidak diabetes begitu. Ya, perlu lebih aktif, perlu lebih sering mengontrol gula darahnya gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi sudah waktunya kalau punya keluarga yang diabetes, sudah waktunya melakukan pencegahan-pencegahan yang seperti tadi melakukan diet, latihan fisik ya dok ya. Ya, betul. Iya, mungkin Bu Ella mudah-mudahan menjawab pertanyaan dan ini juga menjadi dengan jawaban tadi dari Dokter Wafa menjadi trigger ya untuk kita mendorong kita untuk melakukan pola hidup sehat supaya kalau kita punya waktu faktor resiko hal itu tidak terjadi pada diri kita maupun anggota keluarga lainnya. Dokter Wafa di sini ada pertanyaan selanjutnya dari Putri di Poltekkes mana nih Gorontalo kali ya. Izin tanya dokter kalau orang sudah diabetes lalu hasil ronsennya ternyata kardiomegali, apakah itu sudah menjadi resiko terkena sakit jantung? Silakan dok. Ya, makasih Mbak Putri. Betul. Kardiomegali itu artinya ada pembesaran jantung ya. Nah, pembesaran jantung ini kemungkinan besar ya, karena jantungnya berupaya lebih keras untuk memompa darah. Kenapa dia berusaha lebih keras? Karena ada sebagian dari otot jantungnya yang mengalami kematian. Begitu. Kenapa otot jantungnya sebagian mengalami kematian sehingga tidak bisa menjalankan pompa jantung dengan optimal? Karena ada aliran darah yang tidak lancar ke area otot jantung tersebut. Begitu. Ya. Jadi jantung besar itu merupakan pertanda sebenarnya. Pertanda ada yang nggak beres, gitu, ya. Pertanda ada yang nggak beres karena jantungnya sudah berusaha mengkompensasi, ya, mengkompensasi. Nah, tentu perlu dinilai, perlu diperiksa oleh dokter, misalnya dengan tes treadmill atau dengan ehokardiografi, ya, atau pemeriksaan lain, sehingga bisa diketahui penyebab jantung besarnya itu apa. Ya, kemungkinan besar karena ada sumbatan koroner, sumbatan dari pembuluh pembuluh darah besar di jantung. Ya. Nah, oleh karena itu, bila sudah ada jantungnya besar, harus periksa ke dokter, ya, ke dokter jantung atau ke dokter penyakit dalam yang ahli jantung, apakah memang ada sumbatan atau tidak. Kalau ada sumbatan, ya nanti dokter akan mempertimbangkan ini perlu dibuka nggak sumbatannya gitu. Perlu dipasang ring atau enggak, perlu dipasang stent atau tidak. Jangan sampai ya, jangan sampai lebih banyak lagi otot jantung yang tidak bisa berfungsi dengan baik, ya, karena ada sumbatan di pembuluh darah yang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Dan yang berikutnya tentu harus dikontrol gula darahnya, kontrol tekanan darahnya, ya, kontrol kolesterolnya, ya, harus berhenti merokok, misalnya seperti itu. Untuk apa? Untuk mencegah adanya sumbatan di pembuluh darah yang lain. Ya. Jadi jantung besar itu pertanda untuk kita melakukan tindakan lebih lanjut. Jangan dibiarkan saja, karena nantinya bisa menyebabkan gagal jantung yang lebih berat lagi. Kira-kira demikian ya, Mbak Putri. Iya, terima kasih dokter Wafa. Mbak Putri, apakah itu cukup menjawab? Kalau mau bertanya langsung silahkan. Oke, sambil menunggu tanggapan dari Mbak Putri terhadap penjelasan dokter Wafa tadi, di sini juga sudah ada pertanyaan dari Ibu Umi Ayas.
Dok, Ya, izin bertanya, terbentuknya plak pada pembuluh darah adalah glukosa bukan lemak. Apakah benar? ya. Terima kasih Ibu Umi Ayas ya. Jadi terbentuknya plak di pembuluh darah itu merupakan gabungan ya dari glukosa, kemudian lemak ya, serta sel-sel radang. Nah, sel-sel radang ini terbentuk dari banyak hal. Misalnya dari merokok, kemudian dari asupan makanan yang tinggi apa namanya radikal bebas misalnya ya, atau dari karena kurangnya olahraga ya, karena kurangnya olahraga sehingga tubuhnya kurang bugar, sehingga banyak sel-sel radang dalam tubuh ya, karena kegemukan dan lain sebagainya. Jadi pembentukan plak itu butuh banyak faktor gitu, Ibu Umi Ayas ya. Namun utamanya adalah kolesterol atau lemak tadi ya. Gula darah di situ berkontribusi dan dia akan semakin mudah terbentuk kalau pembuluh darahnya cenderung untuk menyempit. Kenapa? Karena tekanannya tinggi akibat tekanan darah tinggi gitu. Jadi semua faktor yang tadi kita sebutkan ya, hal-hal yang perlu diwaspadai itu ujung-ujungnya sebenarnya mempengaruhi pembentukan plak di pembuluh darah. Nah, dengan mekanisme yang kompleks tentu ya. Sehingga bukan hanya faktor gula darah saja yang perlu dikontrol, tapi juga faktor-faktor yang lain termasuk lemak dan tekanan darah. Kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih, Dokter Wafa. Ya, Izin bertanya ini menyampaikan juga ada yang langsung masuk ke nomor WA saya. Mungkin punya pernah menyimpan nomor WA saya. Ini bertanya, Dok, apakah bisa tuh sakit jantung dulu, baru akhirnya kena diabetes? Karena ini bertanya suami dari yang bertanya ini suaminya didiagnosa sakit jantung tuh udah cukup lama, lalu baru belakangan gula darahnya naik. Itu apakah bisa seperti itu, Dok? ya, makasih Ibu. Jadi bisa terjadi penyakit jantung dulu baru mengalami diabetes. Kalau seperti ini, biasanya penyebab penyakit jantungnya adalah hal lain, misalnya hipertensi yang lama. Ya, karena darah tinggi itu atau hipertensi itu seringkali munculnya lebih awal dibandingkan dengan diabetes. Jadi hipertensi dulu nih, misalnya beberapa tahun, 2-3 tahun, ada yang sampai 5 tahun, baru kemudian mengalami diabetes. Nah, karena hipertensinya nggak terkontrol, akhirnya menyebabkan penyakit jantung. Nah, seperti itu, Bu. Jadi memang nggak mesti diabetes dulu baru penyakit jantung, tapi bisa penyakit jantung dulu. Walaupun penyakit jantungnya bukan karena diabetes, karena faktor-faktor yang lain. Dan biasanya pada kondisi ini ada kegemukan, ya. Jadi pangkalnya gemuk dulu nih. Gemuk bikin darah tinggi, ya. Darah tinggi Betul sekali, bikin Dok. penyakit jantung. Iya. Iya, Kemudian karena dia ini yang Heeh. saya tahu nih apa suami teman saya ini memang obes sekali, Dok. Oh Beratnya iya. sudah 3 digit. Oh iya, Ya lebih iya. dari 100 kilo, Dok. Betul, betul. Iya, iya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Suharni. Izin bertanya, Dok, kalau ada kardiomegali dan mudah lelah, pilihan olahraga yang bisa dilakukan apa, Dok? Dokter Wafa sepertinya ke freeze lagi. Oh, enggak. Silahkan, Dok. Bu Suharni bertanya, apakah bila sudah kardiomegali dan mudah Ya, lelah, olahraga yang bisa baik. dilakukan Bu Yuni, apa? mohon maaf, apakah suara saya jelas? Jelas dok, tadi sempat ke freeze sebentar, ini udah jelas lagi. Ya, saya khawatir suara saya kurang jelas. Ya, Ya, jelas dok, silahkan dok. jelas ya. Baik, baik. Ya, kalau sudah terjadi kardiomegali, bagaimana aktivitas fisiknya? Jadi, aktivitas fisik itu tetap perlu dilakukan sesuai dengan kondisi pasien. Jangan sampai aktivitas fisik yang dilakukan malah memperburuk kondisi jantung. Ya, kalau sudah terjadi penyakit jantung, jantungnya besar, maka sebaiknya berkonsultasi ke dokter untuk penyesuaian dari latihan fisiknya.
Prinsipnya tetap aerobik diperlukan, ya, tapi sebisanya aja, sebisanya. Misalnya dengan intensitas yang lebih lebih rendah, ya. Misalkan jalan pagi, ya, jalan paginya nggak usah sampai jogging terlalu berat, misalnya. Dan waktunya misalnya nggak usah 30 menit, katakan 15 sampai 20 menit, salah seperti itu. Jadi atau sepeda misalnya. Sepedanya sebisanya aja dengan apa? Dengan kayuhannya misalnya ya semampunya, jangan sampai membebani sehingga menyebabkan tekanan apa beban pada jantung. Ya. Lalu yang kedua, selain dari intensitas apa latihan aerobik tadi adalah latihan beban sebenarnya yang lebih bisa dilakukan pada pasien dengan kardiomegali. Ya. Latihan beban itu adalah memberikan beban pada otot-otot tertentu, ya, sehingga bisa menguatkan otot-otot tertentu. Misalkan katakan latihan untuk penguatan otot paha gitu. Latihan untuk penguatan otot apa namanya? Otot lengan misalnya atau otot perut. Nah, ada bentuk-bentuk gerakannya sendiri memang yang perlu kita tanyakan kepada ahlinya ya. Bisa berkonsultasi dengan dokter rehabilitasi medik misalnya ya untuk mendapatkan arahan latihan fisik apa yang dapat dilaksanakan. Saya kira di ADC, di Advanced Diabetes Center juga ada ya, Bu Yunisar ya, konsultan rehabilitasi medik. Ada dok. Pasien-pasien kita dengan kardiomegali misalnya dapat arahan untuk latihan fisik yang sesuai seperti apa. Jangan sampai membebani penyakit jantungnya, namun Ya. jangan sampai juga jadi menyebabkan pasiennya nggak olahraga gitu. Jadi mindset itu keliru. Tetap perlu latihan fisik sesuai dengan kemampuan atau toleransi masing-masing pasien. Saya kira demikian ya, Bu. Ya, terima kasih dok. Jadi untuk Ibu Surya ya, Bu Suryani, Bu Suharni. Jadi kalau ingin berkonsultasi lebih lanjut dan aktivitas fisik atau olahraga apa yang aman untuk orang yang sudah mengalami sakit jantung dan juga diabetes, dapat datang ke tempat kami itu di RSCM Kencana, lantai 2, Advanced Diabetes Center. Di tempat kami ada ruang latihan exercise klinik. Jadi Ibu bisa latihan dulu bersama dokter dari rehab medis apa yang sesuai dengan kondisi Ibu dan selanjutnya bisa dilanjutkan di rumah cukup 1 bulan atau 2 bulan sekali untuk dipantau kemampuan Ibu dalam melakukan aktivitas fisik. Eh, Demikian dok. Selanjutnya ini lebih pertanyaan apakah ada materinya dapat di-share atau tidak. Ya, Untuk selanjutnya ini waktu kita udah di penghujung dari diskusi dok, udah jam 11. Sekarang mungkin dari Dokter Wafa ada tips-tips yang ingin disampaikan untuk ibu bapak yang hadir di sini, bagaimana bisa mempertahankan kesehatan, eh, sehat dari diabetesnya, juga sehat jantungnya. Silahkan dok. ya, terima kasih Bu Yunisa. Untuk menjaga kesehatan diabetes dan penyakit jantung, tentu perlu mengupayakan pola hidup yang sehat dan menjaga kadar gula darah, tekanan darah, serta kolesterol tetap dalam nilai yang terkontrol ya sesuai dengan anjuran dokter. Senantiasa berkonsultasi ke dokter dan mengontrol, memeriksa secara rutin kadar gula darah serta kolesterolnya, ya. Kemudian mematuhi anjuran dokter untuk melakukan pemeriksaan apa yang diperlukan untuk mengetahui kesehatan jantung pada penyandang diabetes. Saya kira demikian, Bu Bisa. Mohon maaf, tadi speaker saya masih di mute. Terima kasih Dokter Wafa atas semua pesan-pesan yang disampaikan dan saya yakin ini memberikan manfaat yang sangat banyak untuk kami, Ibu Bapak yang hadir pada acara ngopi pagi hari ini. Mudah-mudahan ini dapat menjadi tips kita ya dalam menjaga kesehatan jantung dan kesehatan kita pada umumnya.
Untuk izin saya share screen untuk informasi selanjutnya bila Ibu Bapak ingin berdiskusi tentang diabetes, ini udah muncul belum ya? Sudah. Dapat menghubungi Advanced Diabetes Center di nomor 0821 6001 0019, atau bila ingin membuat perjanjian dan melihat tiap dokter konsultan kami prakteknya hari apa saja, bisa lihat di website rscm.co.id. Dan mudah-mudahan di sini kami nomor WA Center ini akan kami tanggapi, dan bila memang ingin mendaftar atau belum pernah berobat ke RSCM, akan kami bantu untuk pendaftarannya, dan nanti dipandu juga dalam menggunakan aplikasi pendaftaran di RSCM, yaitu aplikasi RSCM-ku. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, dan di sini disampaikan rekaman akan Mbak Novia, rekaman ini akan di-share dalam bentuk IG ya, IG dari endokrin ya, Mbak Novia, potongan rekaman kita hari ini. Oh iya, nanti rekaman akan di-share di akun YouTube ya, Bapak Ibu, jadi bisa melihat kembali apa yang tadi kita telah diskusikan. Baik, dengan demikian saya tutup diskusi kita pagi hari ini. Mudah-mudahan Ibu Bapak semuanya bisa eh, memahami apa yang tadi disampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Dokter Wafa yang sudah menyediakan waktunya pada pagi hari hingga siang hari ini. Untuk Ibu Bapak sekalian, saya tutup pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Salam sehat.